Judul renunganku kali ini tentang kata orang Farisi. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada beberapa sih ya di perjanjian baru tuh tentang orang Farisi. Matius 23 ayat 27, Lukas 11 ayat 42, Lukas 18 ayat 11. Di kamus teologi belakang tuh, di Alkitab Deuterokanonica kan belakangnya ada kamus. Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Sebenarnya yang Tuhan Yesusnya kecam juga kan, bukannya mutlak yang sepenuhnya semua orang berdosa yang apa gitu, bukan dari bersinah terlalu apa, kan kadang ada orang yang perempuan bersinah malah dilepasin juga, diampunin ya. Tapi Tuhan Yesusnya berhati-hati dengan orang Farisinya itu ya, dibilang celakalah beberapa kali, lebih dari 2-3 kali tuh di firman Tuhan yang tadi ku baca ada kata celakalah orang Farisi. Jadi sehari-hari orang Farisi itu tahu teorinya, katanya teorinya, tapi nggak bisa menerapkannya. Jadi mesti hati-hati banget. Bukannya berarti dia nggak menerapkan semua perintah agama, ada sih pasti beberapa poin yang dia udah berusaha terapin, cuma ada beberapa poin yang agak penting nggak bisa gitu. Jadi mesti hati-hati banget kalau orang udah dipikir apa ahli agama apa gitu ya, dia bukan hanya bisa mengajar verbal. Firman Tuhan ini ngomongnya ayat emasnya apa, renungan sharing imannya tinggi-tinggi gitu. Dia sehari-hari udah menerapkan firman itu, nggak rohnya juga. Kalau tubuh jiwa rohnya itu kan jadi satu kesatuan, roh R huruf kecil, bukan R kudus, R roh manusianya. Jadi di dunia nyata kelihatannya baik-baik aja, tapi kondisi rohnya itu harus dijaga kekudusannya. Sejauh apa dia menerapkan firman Tuhan gitu dengan berbuat baik kudusnya, itu jaga banget kebaikan rohnya itu. Kalau misalnya tips aku kan pernah aku lolos dari pencobaan jadi orang Farisi. Rohnya orang Farisi suka ganggu orang yang duduk nyata yang ngerasa lebih rohani dari orang lain. Bisa ngerasa diri sendiri lebih, udah agak lama tuh, berapa bulan berapa tahun gitu ya, dia nganggap orang lain mah di bawah gue rohaninya, tapi orangnya yang nganggapnya itu belum terlalu kuat imannya, mikir begitu ya. Litani kerendahan hati kan udah berusaha tuh, ada di website-website terpercaya juga, rumusan doa Katolik sebelumnya, bukan aku yang ngarang ya, pasti yang sebagus-bagus begitu. Kardinal Mary itu nama siapa gitu, iya udah pasti bener. Yesus, berilah rahmat untuk kami berharap bahwa orang lain lebih kudus daripada kami, kami lebih kudus. Bukan, Yesus berilah kami berharap supaya orang lain lebih kudus daripada kami dan kami menjadi kudus sesuai dengan batas kemampuan kami. Yesus, berilah kami berharap supaya orang lain lebih diutamakan sedangkan aku diabaikan. Sebenarnya bukannya berarti aku harus diabaikan, kenapa gitu, dirempar apa gimana, tapi diri sendiri jangan sampai rohnya kayak meninggikan diri gitu. Mau tempat yang paling tinggi di surga kan nggak pernah di firman Tuhan dibilang harus bercita-cita paling tempat tinggi di surga kalau dia belum kuat imannya, kalau belum pantas gitu ya. Ya pokoknya intinya di dunia nyata bersiap-siap punya hati yang melayani gitu. Yang paling terbesar di surga kan jadi seperti anak yang melayani Tuhan, yang secara kasih agak apa gitu ya, pelayanan tulus apa. Kita keterima amalan kasihnya, ya Tuhan sih udah siapin sih tempat tinggi seberapa di surga. Kalau Yerusalem baru ya tempat yang lumayan paling tinggi di surga, tapi kan itu yang manusia tahu. Sebenarnya lebih di atasnya Yerusalem baru ya pasti ada juga, Tuhan pasti rencana cadangan, gak suka semuanya ketahuan manusia masih di bumi ini. Tadi surganya juga tahu pasti ada seberapa di atas sedikit Yerusalem baru. Jadi bukannya dibilang wah kayaknya ahli Farisi apa yang masuk Yerusalem baru, nggak juga sebegitu ya. Saking dia udah berusaha sih memataskan diri dengan segala syarat ketentuan berlaku, ya Tuhan yang berkehendak nanti memilih siapa.